Bagaimana jika satu doa dapat mengubah nasib kekal seseorang yang Anda cintai, tidak peduli bagaimana tubuhnya dikuburkan? Ribuan umat Katolik mempersembahkan misa untuk orang-orang yang mereka cintai yang telah meninggal dunia. Itu adalah isyarat iman, cinta yang melampaui waktu, harapan yang menolak menerima bahwa segala sesuatu berakhir dengan kematian. Namun apa yang terjadi jika tubuh jiwa tersebut dikremasi? Apakah misa masih memegang kekuasaan? Mungkinkah cara tubuh diperlakukan setelah kematian mengganggu rahmat yang dapat diterima oleh jiwa? Ini adalah pertanyaan yang banyak ditanyakan dalam diam, seringkali membawa rasa bersalah, keraguan dan bahkan ketakutan. Dan jawaban yang diungkapkan Padre Pio mampu mengubah segala keyakinan Anda selama ini. Hari ini saudara dan saudari terkasih yang mendengarkan saya akan berbagi dengan Anda sesuatu yang diungkapkan Padre Pio tentang topik ini. Sesuatu yang dapat sepenuhnya mengubah apa yang Anda yakini sampai sekarang. Apa yang akan Anda temukan dalam beberapa menit mendatang dapat selamanya mengubah cara Anda memandang kematian, api penyucian, dan kuasa misa kudus yang tak terbatas. Karena ada tabir antara dunia ini dan akhirat. Sebelum kita mulai, mari kita bangun komunitas iman. Beri komentar amin jika Anda bersama kami, tekan berlangganan, dan terus ikuti kebenaran menakjubkan yang akan mengubah cara Anda memandang misa. Padre Pio dengan karunia mistiknya dapat merenungkan apa yang terjadi jika kita mempersembahkan misa dengan iman yang sejati. Jika Anda juga percaya pada kekuatan perantaraan Padre Pio, tulislah sekarang di komentar. Padre Pio, bersyafaatlah bagi jiwa orang-orang yang saya kasihi. Tindakan sederhana ini akan membuka saluran kasih karunia yang dapat bermanfaat bagi orang yang paling Anda rindukan. Tetaplah sampai akhir, karena wahyu terakhir adalah yang paling berdampak. Untuk memahami mengapa hal ini sangat penting, pertama-tama kita harus melihat apa yang diajarkan iman kita tentang kremasi. Kremasi merupakan praktik yang masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Katolik yang setia. Selama berabad-abad, gereja mempertahankan keraguan mengenai praktik ini dan menghubungkannya dengan ideologi yang menolak kebangkitan tubuh. Namun sejak Konsili Vatikan II, gereja dengan kebijaksanaannya mengizinkan kremasi asalkan tidak dipilih karena alasan yang bertentangan dengan iman Kristen. Namun hal ini tidak menghilangkan semua keraguan. Jauh di lubuk hati kita, pertanyaan-pertanyaan menyakitkan muncul. Jika tubuh menjadi abu, dapatkah jiwa tersebut sepenuhnya menerima manfaat misa kudus? Apakah ada perbedaan spiritual antara jenazah yang dikuburkan dan jenazah yang dikremasi? Dan yang paling menyedihkan, apakah sudah terlambat untuk menjadi perantara? Saya dapat merasakan beban keraguan itu pada banyak dari Anda yang mendengarkan saya. Mungkin Anda tidak dapat mencegah kremasi orang yang Anda cintai. Mungkin itu adalah keinginan atau kebutuhan mereka karena keadaan di luar kendali Anda. Atau mungkin Anda tidak mengetahui ajaran-ajaran gereja pada saat itu, dan sekarang diam-diam menyimpan rasa bersalah, bertanya-tanya apakah keputusan itu memengaruhi nasib kekal seseorang yang sangat Anda kasihi. Faktanya adalah keraguan ini lebih umum terjadi daripada yang Anda bayangkan. Hal ini mempengaruhi ribuan umat Katolik yang diam-diam bertanya-tanya apakah doa mereka, misa mereka, pengorbanan mereka benar-benar menjangkau jiwa-jiwa yang tidak lagi memiliki tubuh utuh yang bersemayam di bumi. Namun mari kita kembali ke pertanyaan utama kita. Pertanyaan yang mungkin membuat Anda terjaga lebih dari satu malam. Apa yang sebenarnya terjadi ketika kita mempersembahkan misa bagi jiwa yang tubuhnya dikremasi? Untuk memahami hal ini, pertama-tama kita harus memahami makna dan kuasa sebenarnya dari misa kudus. Misa kudus bukan sekedar upacara atau ritual simbolis. Itu adalah tindakan paling sakral dan penuh kuasa yang ada di muka bumi. Secara harfiah ini adalah surga yang turun ke bumi. Ini adalah pengorbanan Kristus yang sama di kayu salib, yang diperbarui dengan cara yang tidak berdarah di atas altar. Ini adalah momen ketika waktu dan keabadian bersentuhan, di mana yang terlihat dan yang tidak terlihat bertemu. Saat kita mempersembahkan misa untuk orang yang telah meninggal, kita tidak sekadar mengenangnya atau melakukan tindakan penghormatan. Kami mempersembahkan jiwa itu di hadapan belas kasihan Tuhan yang tak terbatas. Kami mengizinkan darah Kristus
yang ditumpahkan di kayu salib dan secara mistik hadir di altar untuk membasuh dan menyucikan jiwa itu. Tidak ada tindakan kasih yang lebih besar, tidak ada perantaraan yang lebih kuat. Seperti yang diajarkan oleh Santo Gregorius Agung, satu misa yang dipersembahkan dan dihadiri selama hidup demi kebaikan jiwa dapat lebih bermanfaat daripada banyak misa yang dipersembahkan setelah kematian. Santo Anselmus menambahkan, satu misa yang dijalani dengan cinta dan iman dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi jiwa daripada seluruh kekayaan dunia yang diberikan kepada orang miskin. Ekaristi adalah sakramen yang melampaui segala rintangan. Ia melampaui waktu karena di dalamnya pengorbanan kekal Kalvari dihadirkan. Ia melampaui ruang angkasa karena ia menyatukan langit dan bumi. Dan yang paling penting bagi keprihatinan kita saat ini, hal ini melampaui keterbatasan fisik. Saat ini saya ingin berbagi sesuatu yang istimewa dengan Anda. Jika Anda ingin menggali lebih dalam misteri spiritual yang diungkapkan oleh Padre Pio, kami telah menyiapkan sumber daya yang dapat sangat membantu Anda dalam perjalanan iman Anda. Rahasia Spiritual Santo Padre Pio adalah e-book yang berisi doa-doa yang penuh kuasa, renungan berdasarkan ajarannya, dan nasihat praktis untuk memperkuat spiritualitas Anda. Sumber daya ini telah menjadi pencerahan bagi banyak umat beriman yang, seperti Anda, mencari jawaban dan kenyamanan di saat-saat keraguan. Anda dapat menemukannya di tautan yang disematkan di komentar. Ini adalah teman yang sempurna untuk melengkapi apa yang akan Anda pelajari hari ini tentang kekuatan misa bagi jiwa-jiwa yang telah meninggal. Izinkan saya berbagi kisah nyata yang menggambarkan kekuatan ini. Seorang wanita bernama Liliana kehilangan suaminya karena kecelakaan. Karena keadaan yang tidak dapat dihindari, dia harus mengizinkan kremasinya. Selama berbulan-bulan, dia hidup tersiksa, bertanya-tanya apakah suaminya dapat menerima doanya, apakah misa yang dia panjatkan membuahkan hasil. Suatu malam setelah menghadiri misa yang khusus dipersembahkan untuknya, dia bermimpi. Dia melihat suaminya dikelilingi cahaya, tersenyum, bebas dari segala ikatan, dan suaminya berkata kepadanya, "Doamu sampai padaku. Misa adalah jembatan yang menghubungkan dunia kita. Jangan berhenti berdoa untukku." Gereja mengajarkan kepada kita bahwa keampuhan misa kudus tidak bergantung pada tubuh fisik atau keadaannya. Hal ini bergantung pada cinta, keimanan, dan rahmat ilahi yang melampaui segala akal manusia. Seperti yang dikatakan Santo Yohanes Chrysostomus, yang membuat doa bagi almarhum menjadi efektif bukanlah kehadiran jenazah, melainkan kehadiran Kristus di altar dan iman orang yang berdoa. Disinilah tepatnya wahyu Padre Pio memberikan pencerahan yang luar biasa terhadap misteri ini. Padre Pio dari Pietrelcina bukanlah orang suci biasa. Dia adalah seorang laki-laki yang ditandai oleh Kristus secara harafiah, menanggung stigmata di tubuhnya, luka-luka penyaliban selama 50 tahun. Namun di luar karunia luar biasa ini, Padre Pio mempunyai karisma menakjubkan lainnya. Ia dapat melihat dan berkomunikasi dengan jiwa-jiwa di api penyucian. Jiwa-jiwa ini datang kepadanya untuk meminta doa, pertolongan, dan perantaraan. Mereka mengunjunginya pada malam hari saat berdoa dan bahkan saat merayakan misa kudus. Dan apa yang diungkapkan Padre Pio tentang apa yang dilihatnya selama konsekrasi sungguh menakjubkan. Selama peninggian hosti, Padre Pio menceritakan kepada pembimbing spiritualnya, "Saya sering melihat jiwa-jiwa melepaskan diri dari ikatan mereka dan naik menuju cahaya. Seolah-olah api yang memurnikan berubah menjadi jalan bercahaya yang menuntun mereka kepada Tuhan. Dan ini terjadi khususnya ketika misa dipersembahkan untuk mereka. Suatu hari, ia ditanya secara spesifik tentang jiwa orang yang telah dikremasi. Tanggapannya jelas dan tegas. Kremasi mempengaruhi tubuh, bukan jiwa. Jiwa adalah roh, dan roh tidak dapat dihancurkan oleh api duniawi. Yang memerdekakan jiwa bukanlah keadaan tubuh, tetapi pengorbanan Kristus yang diperbarui di altar dan cinta yang dengannya misa kudus dipersembahkan. Padre Pio bahkan menggambarkan melihat jiwa-jiwa yang tubuhnya telah dikremasi menerima rahmat pembebasan selama konsekrasi. Pada momen sakral itu, beliau menjelaskan, "Tidak masalah apakah jenazah dikuburkan dengan hormat atau dijadikan abu. Yang penting adalah kemurahan Tuhan dan doa yang dipanjatkan dengan iman. Tuhan melihat melampaui keadaan fisik, Dia melihat ke dalam hati."
Sebuah kesaksian yang sangat mengharukan datang dari sebuah keluarga yang berkonsultasi dengan Padre Pio, yang merasa sedih karena kakek mereka dikremasi di luar keinginan keluarga tersebut. Persembahkan misa untuknya adalah tanggapan orang suci itu. Misa lebih dahsyat dari kondisi fisik apapun. Kristus sendirilah yang turun ke api penyucian melaluinya. Beberapa bulan kemudian, keluarga yang sama ini melaporkan mengalami tanda-tanda kedamaian dan kenyamanan, yakin bahwa orang yang mereka kasihi telah menerima bantuan rohani yang dia perlukan. Dalam salah satu pengalaman mistisnya, Padre Pio melihat sesuatu yang akan selamanya mengubah cara kita memahami doa syafaat bagi orang yang meninggal. Adiana menyaksikan saat yang tepat ketika jiwa orang yang dikremasi dibebaskan dari api penyucian selama pengangkatan piala. Saya melihat api yang memurnikannya berubah menjadi cahaya, jelasnya kemudian. Dan sebuah suara batin berkata kepada saya, apa yang dihancurkan oleh api duniawi akan dipulihkan oleh api cinta ilahi. Wahyu ini adalah balsam bagi banyak orang yang menderita dan bertanya-tanya apakah orang-orang terkasih mereka yang dikremasi dapat ditolong. Padre Pio berkata dengan tegas, bukan saja mereka dapat dibantu, namun misa adalah cara yang paling efektif untuk membantu mereka. Api penyucian menjadi kosong ketika misa dirayakan dengan iman yang sejati. Katanya, jiwa naik seperti api menuju cahaya abadi. Dan beliau menambahkan sebuah pengamatan yang seharusnya memberi kita harapan. Kadang-kadang satu misa yang dipersembahkan dengan cinta sejati dapat membebaskan jiwa, tidak peduli bagaimana tubuhnya diperlakukan setelah kematian. Sekarang, apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan saya? Konsekuensi praktis apa yang dimiliki oleh wahyu Padre Pio ini sehubungan dengan kuasa misa bagi jiwa mereka yang dikremasi? Konsekuensi pertama dan terpenting adalah tidak ada kata terlambat untuk menjadi perantara. Tidak ada kata terlambat untuk mempersembahkan misa. Tidak ada kata terlambat untuk menjembatani cinta antara dunia dan akhirat. Sekalipun bertahun-tahun telah berlalu sejak kepergian orang yang Anda kasihi, waktu bukanlah halangan bagi rahmat ilahi. Seperti yang dikatakan Santo Agustinus, cinta tidak pernah datang terlambat bagi Tuhan. Kebenaran kedua yang harus Anda ukir dalam hati Anda adalah bahwa kemurahan Tuhan jauh lebih besar daripada keterbatasan manusia, keadaan fisik apapun, keputusan apapun yang dibuat karena ketidaktahuan atau kebutuhan. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan kita bahwa Allah tidak terikat oleh sakramen-sakramennya. Meskipun gereja lebih menyukai penguburan tradisional dan mengakui martabat tubuh sebagai bait Roh Kudus, Allah melihat melampaui keadaan tersebut. Padre Pio sering berkata, jiwa-jiwa di api penyucian merindukan doa-doa kita seperti seseorang yang tenggelam merindukan udara. Hal ini terutama berlaku bagi jiwa-jiwa yang tidak didoakan oleh siapapun, karena kerabat mereka dilumpuhkan oleh keraguan atau rasa bersalah mengenai kremasi. Jiwa-jiwa ini sangat membutuhkan perantaraan kita. Ada kisah mengharukan yang dibagikan Padre Pio kepada beberapa anak rohaninya. Seorang wanita menampakkan diri kepadanya selama beberapa hari, meminta misa. Ketika Padre Pio menyelidikinya, dia menemukan bahwa wanita ini telah mati dalam kebakaran dan tubuhnya telah habis dimakan api. Tidak ada fisik yang tersisa darinya. Namun, kata Padre Pio, saya melihatnya sejelas saya melihat Anda. Jiwanya masih utuh, menunggu pertolongan, menunggu misa yang akan membebaskannya. Setelah merayakan 3 misa untuknya, Padre Pio melihatnya untuk terakhir kalinya, berseri-seri, naik menuju cahaya abadi. Api itu menghancurkan tubuhnya, simpulnya, tetapi api itu tidak dapat menyentuh jiwanya. Dan misa adalah air hidup yang memadamkan api penyuciannya. Apa yang bisa Anda lakukan secara nyata untuk orang-orang tercinta yang dikremasi? Izinkan saya memberi Anda beberapa nasihat praktis. Pertama, meminta diadakannya misa khusus untuk mereka. Tidaklah cukup hanya mengingatnya dalam misa hari Minggu. Mintalah pastor paroki Anda untuk merayakan misa dengan intensi khusus untuk jiwa tersebut. Jika memungkinkan, hadiri misa itu dengan penuh pengabdian dan iman. Kedua, persembahkan komuni Anda untuk jiwa itu. Pada saat menerima tubuh Kristus, satukan niat Anda dengan niat Yesus, mohon belas kasihan dan istirahat abadi bagi orang yang Anda cintai.
Ketiga, melakukan amal atas nama mereka. Sedekah yang dilakukan karena cinta mempunyai daya syafaat yang luar biasa. Seperti yang diajarkan Padre Pio, ketika Anda tidak dapat mempersembahkan misa, persembahkanlah roti kepada mereka yang lapar, penghiburan kepada mereka yang bersedih, pengampunan bagi mereka yang telah menyakiti Anda. Ini adalah koin-koin spiritual yang membantu jiwa-jiwa. Dan keempat, kepercayaan. Percayalah pada kemurahan Tuhan yang tak terbatas. Percayalah pada kekuatan Misa Kudus. Percayalah bahwa cinta lebih kuat dari kematian dan tidak ada keadaan fisik yang dapat menghalangi Tuhan dan jiwa yang dicintai dan didoakan dengan iman. Merangkum pengajaran mendalam dari Padre Pio, kita diajak untuk menyelami pesan harapan yang menerangi hati mereka yang dibebani keraguan atau rasa bersalah tentang nasib kekal orang-orang yang kita kasihi. Ajaran Santo ini dan kebijaksanaan gereja mengingatkan kita bahwa Misa Kudus adalah jembatan cinta yang melampaui segala batasan fisik, termasuk kremasi. Pesan ini bukan sekadar kebenaran rohani, melainkan panggilan penuh semangat untuk menjalani iman kita dengan lebih mendalam, bertindak dengan keyakinan pada belas kasih ilahi, dan menjadi perantara bagi mereka yang tidak lagi dapat berdoa untuk diri mereka sendiri. Pelajaran yang kita terima hari ini menantang kita untuk merangkul kuasa kurban Ekaristi, membebaskan diri dari penyesalan, dan memperkuat ikatan rohani dengan mereka yang telah mendahului kita. Di tengah dunia yang sering mendorong individualisme, Padre Pio mengajak kita untuk mengingat bahwa cinta yang diwujudkan melalui doa dan misa lebih kuat daripada kematian. Salah satu pelajaran yang paling menyentuh adalah kepastian bahwa tidak pernah terlambat untuk menjadi perantara. Berapapun tahun yang telah berlalu sejak kepergian seseorang yang kita kasihi atau bagaimanapun keadaan jasad mereka, belas kasih Tuhan melampaui waktu dan ruang. Kata-kata Padre Pio, cinta tidak pernah terlambat bagi Tuhan, sangat bergema dalam budaya Indonesia, di mana menghormati leluhur dan mendoakan yang telah meninggal melalui doa arwah atau ziarah kubur, merupakan bagian penting dari kehidupan rohani. Kebenaran ini membebaskan kita dari beban rasa bersalah dan mendorong kita untuk bertindak hari ini, mempersembahkan misa, berdoa dengan penuh semangat, atau melakukan tindakan amal atas nama jiwa seseorang. Dalam masyarakat kita yang kaya akan tradisi seperti novena dan doa bersama keluarga, pelajaran ini mengajak kita untuk memperbarui komitmen kita dalam berdoa bagi mereka yang telah tiada, mengetahui bahwa setiap tindakan memiliki nilai kekal. Pelajaran lain yang mendasar adalah kuasa transformatif Misa Kudus, yang digambarkan Padre Pio sebagai saat ketika surga dan bumi bertemu. Di Indonesia, di mana iman Katolik hidup dalam devosi kepada Ekaristi dan perayaan seperti Paskah atau Corpus Christi menyatukan komunitas, pesan ini mengundang kita untuk menemukan kembali misa bukan sebagai rutinitas, melainkan sebagai tindakan cinta terbesar. Mengaplikasikannya berarti menghadiri misa dengan hati yang terbuka, membawa intensi khusus untuk para arwah, terutama mereka yang jasadnya dikremasi dan membuat kita merasa tidak pasti. Dalam konteks budaya yang kadang-kadang sibuk dengan duniawi, kita dipanggil untuk menjadikan kehadiran kita dalam Ekaristi sebagai kesaksian hidup, sebuah tindakan yang menyatukan komunitas umat beriman dalam doa syafaat kolektif. Ini mengikat kita pada akar iman Katolik kita dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan yang sangat kita junjung. Kepercayaan pada belas kasih ilahi yang ditekankan oleh Padre Pio juga menawarkan pelajaran praktis untuk mengatasi beban emosional. Dalam budaya Indonesia, di mana rasa hormat kepada keluarga dan tanggung jawab terhadap leluhur seringkali membawa beban emosional, nasihatnya untuk berdoa, berharap, dan jangan khawatir adalah penawar. Mengaplikasikannya berarti melepaskan keputusan masa lalu yang tidak dapat kita ubah, seperti kremasi seorang yang kita kasihi, dan fokus pada apa yang bisa kita lakukan. Berdoa, mempersembahkan misa, dan percaya bahwa Tuhan melihat cinta di balik tindakan kita. Kepercayaan ini membantu kita hidup dengan damai, menyembuhkan luka rohani, dan menghadapi tantangan sehari-hari dengan iman yang kokoh, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun komunitas.
Bagaimana kita bisa menerapkan pelajaran ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, berkomitmenlah untuk mempersembahkan setidaknya satu misa bagi orang yang kita kasihi yang telah meninggal, terutama jika jasad mereka dikremasi dan kita ragu akan nasib jiwanya. Hubungi pastor paroki, tentukan tanggal, dan hadiri dengan penuh devosi. Kedua, persembahkan komuni kita untuk jiwa-jiwa di purgatorium, menyatukan intensi kita dengan kurban Kristus. Ketiga, lakukan tindakan amal atas nama mereka yang telah tiada, memberi makanan kepada yang lapar, mengunjungi yang sakit, atau memaafkan yang menyakiti kita adalah koin rohani yang membantu jiwa, seperti kata Padre Pio. Keempat, bangun komunitas doa. Ajak keluarga atau teman untuk berdoa novena bersama atau menghadiri misa untuk para arwah. Dalam budaya Indonesia, di mana kebersamaan keluarga dan tradisi komunal sangat berharga, praktik ini menyatukan kita dan memberi makna pada iman kita. Di Indonesia, di mana devosi kepada santo seperti Padre Pio dan Bunda Maria menjadi bagian dari identitas rohani kita, tindakan ini menanamkan kita dalam warisan iman kita. Ini mengingatkan kita bahwa iman adalah tanggung jawab bersama, sebuah panggilan untuk merawat baik yang hidup maupun yang telah meninggal. Padre Pio dengan stigmanya dan visinya menginspirasi kita untuk hidup dengan berani, menjadikan setiap misa sebagai tindakan cinta abadi. Teladannya mendorong kita untuk menjadi terang bagi orang lain, terutama bagi mereka yang menderita dalam diam karena keraguan yang sama seperti yang kita hadapi. Sekarang saya mengajak Anda untuk bertindak dengan hati. Jika pesan ini telah menyentuh jiwa Anda, membawa kedamaian, atau memperbarui harapan Anda, mari kita bersatu sebagai komunitas iman. Berikan tanda suka pada video ini untuk mendukung penyebaran ajaran Padre Pio. Bagikan kepada teman atau keluarga yang membutuhkan pesan penghiburan ini. Berlangganan ke saluran ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten yang memperkuat iman Anda. Dan di kolom komentar, tulis nama orang yang Anda kasihi, yang Anda doakan, atau cukup ketik terima kasih untuk berbagi bagaimana video ini menginspirasi Anda. Komentar Anda bisa menjadi percikan yang mendorong orang lain untuk melangkah dalam perjalanan rohani mereka. Dengan berinteraksi dengan video ini, Anda tidak hanya mendukung sebuah saluran, tetapi juga berpartisipasi dalam misi membawa harapan kepada hati yang membutuhkannya. Seperti yang dikatakan Padre Pio, misa yang Anda persembahkan hari ini bisa menjadi kunci yang membuka pintu surga bagi yang paling Anda kasihi. Mari wujudkan itu dengan doa, misa, dan tindakan cinta. Terima kasih telah menjadi bagian dari keluarga rohani ini. Semoga Tuhan memberkati Anda, Bunda Maria menuntun Anda, dan Padre Pio berdoa syafaat untuk Anda dan orang-orang yang Anda kasihi sekarang dan selamanya. Amin.